semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara menggunakan alat peraga konkret matematika yaitu garis bilangan dalam operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Jadi, yuk simak video ini. Sebelum lanjut ke contohnya, ada beberapa aturan yang perlu kalian ketahui, yaitu pada penjumlahan dan pengurangan. Jika suatu bilangan bernilai positif, maka bango akan menghadap ke bilangan positif dan akan maju. Sedangkan jika suatu bilangan bernilai negatif, maka bango akan menghadap ke arah bilangan negatif dan akan mundur. Tetapi itu hanya berlaku pada penjumlahan dan pengurangan saja ya. Untuk perkalian dan pembagian kita bahas di video selanjutnya. Yang pertama ada penjumlahan antara positif dengan positif. Contohnya yaitu 4 ditambah 3. Nah, langkah-langkahnya itu bango menghadap ke arah bilangan positif dan maju sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, karena penjumlahan maka langkahnya ditambah sebanyak 3 langkah, yaitu 1, 2, 3. Nah, kita bisa lihat posisi akhir dari bango yaitu berada di angka 7. Jadi dapat disimpulkan 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7. Selanjutnya yaitu antara positif dengan negatif. Contohnya yaitu 6 ditambah negatif 3. Langkah-langkahnya bango menghadap ke arah bilangan positif dan maju sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena bilangan kedua itu negatif, jadi bango berbalik arah menjadi seperti ini. Nah, karena penjumlahan, maka bango maju sebanyak 3 langkah, yaitu 1, 2, 3. Nah, karena posisi akhir bango di angka 3, maka dapat disimpulkan 6 ditambah negatif 3 hasilnya adalah 3. Selanjutnya yaitu ada penjumlahan antara bilangan negatif dengan negatif. Contohnya yaitu negatif 3 ditambah negatif 2. Nah, langkah-langkahnya yaitu bango menghadap ke bilangan negatif dan maju sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, karena ini merupakan penjumlahan, jadi bango maju sebanyak 2 langkah, yaitu 1, 2. Nah, karena posisi akhir bango ada di negatif 5, maka dapat disimpulkan bahwa negatif 3 ditambah negatif 2 itu hasilnya negatif 5. Yang kedua ada pengurangan, yaitu antara bilangan positif dengan positif. Contohnya yaitu 5 dikurang 4. Nah, bango menghadap ke bilangan positif dan maju sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena pengurangan, jadi bango mundur sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Bisa dilihat ini merupakan posisi akhir bango. Jadi dapat disimpulkan 5 dikurang 4 sama dengan 1. Nah, selanjutnya yaitu antara positif dengan negatif. Contohnya yaitu 2 dikurang negatif 1. Langkah-langkahnya itu bango menghadap ke bilangan positif dan maju sebanyak 2 langkah. 1, 2. Lalu bango berputar arah dan mundur sebanyak 1 langkah. Nah, bisa dilihat posisi akhir bango ada di angka 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa 2 dikurang negatif 1 itu hasilnya adalah 3. Selanjutnya yaitu antara negatif dengan negatif. Contohnya yaitu negatif 4 dikurang negatif 2. Langkah-langkahnya yang pertama bango menghadap ke bilangan negatif dan maju sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, karena dikurang maka bango mundur sebanyak 2 langkah. 1, 2. Bisa dilihat posisi akhir bango berada di negatif 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa negatif 4 dikurang negatif 2 itu hasilnya adalah negatif 2. Nah, sebelum lanjut ke operasi perkalian dan pembagian, ada beberapa aturan yang perlu kalian ketahui, di mana jika bilangan pertama itu bernilai positif, maka bango akan menghadap ke bilangan positif.
Tetapi jika bilangan pertama itu bernilai negatif, maka bangau akan menghadap ke bilangan negatif. Tetapi jika bilangan kedua itu bernilai positif, maka bangau akan maju. Sedangkan jika bilangan kedua itu bernilai negatif, maka bangau akan mundur. Jadi yuk simak contohnya. Yang ketiga yaitu ada perkalian antara positif dengan positif. Contohnya yaitu 3 dikali 2. Nah, 3 dikali 2 itu bilangan pertamanya bernilai positif, maka bangau akan menghadap ke bilangan positif. Dan bilangan kedua bernilai positif juga, maka bangau akan maju. Nah, langkah-langkahnya yaitu bangau melompat sebanyak 3 kali dan satu lompatan itu bernilai 2. Seperti ini. Lompatan yang pertama berada di angka 2. Lompatan kedua berada di angka 4. Dan lompatan ketiga berada di angka 6. Jadi dapat disimpulkan bahwa 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Selanjutnya yaitu antara positif dengan negatif. Contohnya yaitu 2 dikali negatif 1. Bisa dilihat bilangan pertama itu bernilai positif, maka bangau akan menghadap ke bilangan positif. Dan bilangan kedua itu bernilai negatif, maka nantinya bangau itu harus mundur. Nah, langkah-langkahnya yaitu bangau melompat sebanyak 2 kali dan satu lompatan itu bernilai 1. Seperti ini. 1, 2. Nah, karena posisi akhir bangau itu berada di angka negatif 2, jadi dapat disimpulkan bahwa 2 dikali negatif 1 itu hasilnya adalah negatif 2. Nah, selanjutnya yaitu antara negatif dengan negatif. Contohnya yaitu negatif 2 dikali negatif 2. Nah, karena bilangan pertama itu bernilai negatif, maka bangau akan menghadap ke arah bilangan negatif. Dan bilangan kedua bernilai negatif, maka nantinya bangau harus mundur. Langkah-langkahnya yaitu bangau melompat sebanyak 2 kali dan satu lompatan itu bernilai 2. Seperti ini. 1. Lompatan pertama bangau berada di angka 2 dan lompatan yang kedua bangau berada di angka 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa negatif 2 dikali negatif 2 itu hasilnya adalah positif 4. Nah, yang terakhir yaitu ada pembagian. Yang pertama ada positif dengan positif. Contohnya yaitu 4 bagi 2. Nah, karena bilangan pertama itu bernilai positif, maka bangau akan menghadap ke bilangan positif. Dan bilangan kedua juga bernilai positif, maka bangau akan maju. Nah, langkah-langkahnya yaitu kita mencari berapa lompatan bangau untuk mencapai angka 4. Nah, satu lompatan itu bernilai 2 skala. Jadi caranya itu seperti ini. 1, 2. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa bangau membutuhkan 2 lompatan agar ia bisa mencapai angka 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa 4 bagi 2 itu hasilnya adalah 2. Nah, selanjutnya itu ada negatif dengan positif. Contohnya yaitu negatif 6 dibagi 3. Karena bilangan pertama itu bernilai negatif, maka bangau akan menghadap ke bilangan negatif. Dan bilangan kedua itu bernilai positif, maka bangau nantinya akan maju. Nah, kita akan menghitung berapa lompatan bangau untuk mencapai angka negatif 6. Dan satu lompatan itu bernilai 3 skala. Seperti ini. 1, 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa bangau itu membutuhkan 2 lompatan yang bernilai negatif karena ia berada di area bilangan negatif. Jadi negatif 6 dibagi 3 itu hasilnya adalah negatif 2. Dan yang terakhir yaitu antara negatif dengan negatif. Contohnya yaitu negatif 3 dibagi negatif 3. Nah, bilangan pertama itu bernilai negatif, maka bangau akan menghadap ke bilangan negatif. Dan bilangan kedua itu juga bernilai negatif, maka bangau nantinya akan mundur. Kita akan menghitung berapa lompatan bangau untuk mencapai angka 3 karena ia mundur ya. Dan satu lompatan itu bernilai 3 skala ya. Jadi dapat disimpulkan
bahwa bangau itu hanya membutuhkan satu lompatan saja agar ia mencapai ke angka 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa negatif 3 dibagi negatif 3 itu hasilnya adalah positif 1 karena ia berada di area bilangan positif.